Hai, ini adalah video kedua untuk series sistem gerak. Kali ini gue mau ngebahas soal rangka, eh, terus nanti ke tulang tengkorak, tulang wajah, dan bagian-bagian di dalamnya gitu. Nah, ini kayak di video kemarin, ini gue coba bikin gambarnya, tapi tentu saja jelek. So, bear with me. Nah, ini adalah rangka ya. Kita udah tahu bahwa rangka manusia itu bisa dibagi atas dua, ada axial skeleton dan appendicular skeleton. Jadi kalau yang axial skeleton atau rangka aksial itu adalah kayak rangka utama yang ditandai warna coklat ini, mulai dari tulang tengkorak, kemudian ada tulang tengkorak, tulang kepala gitu ya maksudnya. Terus ada tulang dada dan rusuk, dan ada tulang belakang. Jadi ini kayak tulang tengkorak atau tulang kepala. Terus yang bagian sini tulang dada ya, dan yang bagian sini tuh tulang rusuk. Dan satunya lagi tulang belakang. Tulang belakang itu ini kan dari depan ya, yang ini. Nah, ini yang dari belakang atau yang posteriornya kita bisa lihat ini tulang belakang atau vertebrae ya. Nah, selanjutnya juga kita punya sistem rangka yang apendikular atau rangka tambahannya. Di sini ada gelang bahu. Jadi gelang bahu itu ini ya, gelang bahu. Terus ada ekstremitas atas, maksudnya sistem gerak atas, ada tangan di sini. Terus ada gelang panggul yang ini, dan ekstremitas bawah gitu ya. Jadi ini tampak depan anterior yang sebelah kiri dan tampak belakang posterior. Terus kita masuk ke tulang kepala. Jadi kepala ini tulangnya berfungsi untuk melindungi otak, organ pendengaran, dan organ penglihatan. Terdiri dari tulang kranial atau tulang tengkorak dan tulang fasial atau tulang wajah atau muka. Yang pertama itu untuk tulang kranial atau tulang tengkorak. Ini bisa dilihat di gambar. Jadi ini adalah tulang tengkorak atau tulang kranial yang untuk orang dewasa ya. Jadi kita punya beberapa tulang di sini. Tentunya kalian tahu ini gigi. Walaupun berantakan giginya. Terus di sini ada tulang dahi ya, yang warna kuning, namanya frontal. Dia jumlahnya 1 tulangnya. Terus yang di belakang itu ada tulang parietal atau tulang ubun-ubun yang warna biru. Dia jumlahnya 2. Terus yang ke belakang itu tulang oksipital yang warna hijau. Ini tulang kepala belakang, dia jumlahnya 1. Terus yang tengah-tengah ini yang warna orange itu tulang temporal atau tulang pelipis, jumlahnya 2. Terus di sini ada yang warna hitam, saluran auditori eksternal, jumlahnya 2, kiri dan kanan. Terus yang warna pink ini, pink keunguan, ini disebutnya sebagai tulang stenoid atau tulang baji, jumlahnya 2, kiri dan kanan. Dan ada tulang ethmoid ya, yang dekat mata, disebutnya sebagai tulang tapis juga, atau ya tulang tapis ya, yang jumlahnya 2. Nah, ini kan tulang kepala dewasa ya. Jadi tulang kepala dewasa, tulang untuk orang dewasa, maksudnya tulang tengkorak untuk orang dewasa itu beda dengan tulang tengkorak pada bayi. Jadi kalau bayi itu dia masih punya yang namanya fontanel. Jadi ini akan diliatin gitu ya, fontanelnya yang berwarna hitam ini gitu ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini tuh tampak atas kepalanya atau tengkoraknya. Nah di sini bisa kelihatan ada tulang fontanel ya. Jadi bukan tulang tapi fontanel. Nah fontanel ini ada yang posterior, jadi bagian belakang gitu ya. Terus ada fontanel anterior, jadi ini depannya, ini belakangnya gitu ya. Nah terus kalau dari tampak samping kiri ini selain fontanel anterior dan posterior yang bisa dilihat dari atas. Nah kalau dari samping kiri ini ada yang namanya fontanel sphenoidalis gitu ya. Ini kelihatan. Terus habis itu ada yang namanya fontanel mastoideus.
Nah, fontanel ini sebenarnya ada pada bayi karena berfungsi gitu ya, pada saat misalnya bayi itu keluar dari rahim ibu gitu ya kan, dari panggul itu. Nah, harus ada fontanel karena fontanel ini tuh dia strukturnya lunak yang terdiri dari membran fibrosa, sehingga kepala bayi itu bisa berubah bentuk gitu untuk menyesuaikan mereka itu untuk keluar ya kan dari panggul ibu gitu. Jadi itu adaptasi untuk kepala bayi. Dan juga yang kedua, fontanel ini tuh berfungsi untuk membuat si otak bayi itu bisa cepat berkembangnya, karena si fontanel ini kan membuat bagian kepala itu bisa leluasa gitu ya perkembangannya. Nah, ketika sudah mencapai usia dewasa, maka fontanel itu udah nggak ada lagi, dan akhirnya kayak batas-batas tulang itu jadinya jadi sendi mati gitu ya. Jadi udah nggak ada lagi fontanel pada saat dewasa. Nah, terus yang terakhir itu tulang wajah atau fasial. Jadi yang sebelah kiri ini muka tampak depan. Jadi ini ada gigi yang berantakan lagi. Terus yang bagian bawah ini ada tulang mandibula yang ini nih warna apa sih, kayak jingga gitu ya. Dia jumlahnya 2. Nah, ini disebutnya juga sebagai tulang rahang bawah. Jadi kita punya tulang rahang bawah, terus ada juga tulang rahang atas yang namanya maksila. Jadi yang warna kuning terang ini. Terus ke bagian hidung itu yang warna hijau di tengah itu vomer. Terus yang warna oranye itu palatinus, jumlahnya 2, atau bahasa Indonesianya tulang langit-langit. Terus yang warna ini nggak kelihatan ya, tulang yang warna merah yang pinggir-pinggir itu namanya concha nasal inferior yang jumlahnya 2, kiri kanan. Terus ada tulang air mata ya yang warna ini ungu ya, pokoknya yang dekat mata itu. Terus tulang air mata ini juga disebutnya sebagai lakrimal ya. Terus ada tulang hidung yang warna apa sih, warna pink terang gitu ya, atau disebutnya sebagai tulang nasal, jumlahnya 1. Terus apa lagi ya, oh iya, ini tulang pipi yang warna biru itu zigomatik, jumlahnya 2 gitu. Nah, di dalam wajahnya kita itu kayak ada rongga juga ya selain tulang. Nah, rongga-rongga ini tuh sebenarnya ada perannya. Jadi rongga ini bisa juga disebut sebagai sinus atau ya sinus ya. Nah, sinus ini dia ada lendir di dalamnya. Ini yang warna kuning ini, jadi nggak kelihatan tentunya ya kalau dari luar, tapi dia ada di dalam. Nah, sinus ini ada beberapa. Ada sinus frontal yang bagian atas ini. Terus sinus sphenoid yang bagian bawah dari sinus frontal. Ada sinus ethmoid. Terus ada sinus maksilar gitu. Nah, sinus ini tuh berfungsi untuk beberapa hal, karena di dalamnya ada lendir. Jadi lendir ini tuh digunakan untuk membasahi atau melembabkan udara pernafasan. Terus juga meringankan beban kepala kita dan membentuk rongga resonansi kepala gitu. Nah, jadi kalau orang biasanya tuh ada kan kayak istilah sinusitis. Sinusitis itu berarti kayak ada penyakit yang berhubungan dengan sinusnya. Entah itu kayak ada mampet atau gangguan lain lah di sinus gitu ya. Mungkin itu aja untuk video kedua.